warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hifzul Arif, dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda untuk update skandal hukum yang melibatkan para Hakim Agung di Mahkamah Agung. Karena KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, dikabarkan sudah menetapkan satu orang lagi Hakim Agung menjadi tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ini jadi jual beli vonis ya di Mahkamah Agung. Media-media ini sebelumnya hanya menyebutkan bahwa KPK sudah menetapkan Hakim Agung, satu orang Hakim Agung lagi itu sebagai tersangka dengan inisial saja. Jadi disebutnya Hakim Agung itu inisialnya adalah GS. Namun kemudian saya membaca di CNN siang ini sudah memastikan bahwa Hakim Agung tersebut adalah Ghazalba Saleh. Ini klop ya dengan inisialnya GS. CNN Indonesia memastikan bahwa Ghazalba itu jadi tersangka setelah mengkonfirmasi hal itu dari dua narasumber di KPK. Dan semua menyatakan bahwa Ghazalba ini sudah menjadi tersangka dan ada satu orang lagi staf yang dijadikan tersangka. Namun sampai saat ini memang belum ada pengumuman resminya. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sebelumnya hanya mengakui mereka masih terus mengembangkan penyidikan kasus suap perkara di Mahkamah Agung setelah sebelumnya menetapkan 10 orang tersangka. 10 orang tersangka tadi seperti dalam konten sebelumnya saya sebutkan satu orang yakni Hakim Agung yakni Sudrajat Dimyati, kemudian bersama dengan 5 orang staf di Mahkamah Agung terdiri dari panitra dan juga ASN. Kemudian 4 orang itu dari yang berperkara, 2 orang adalah pengacara dan 2 orang yang lainnya adalah mereka yang sedang berperkara. Dalam kasus ini, dalam kasus yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu, KPK kemudian mengembangkan kasusnya dan pada tanggal 14 Oktober itu KPK telah memanggil Hakim Agung Ghazalba dan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Namun pada waktu itu keduanya mangkir. Dan waktu itu Ghazalba dan Hasbi beralasan mereka pernah melakukan perjalanan dinas sehingga mereka tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Namun setelah dipanggil berikutnya, akhirnya Ghazalba Saleh itu memenuhi panggilan KPK dan ini dia pada tanggal 27 Oktober lalu dia datang ke KPK dan menjalani pemeriksaan. Penetapan Ghazalba Saleh ini jelas merupakan skandal besar dan saya kira ini merupakan simbol runtuhnya pilar penegakan hukum di tanah air. Bayangkan ini seorang Hakim Agung yang diharapkan itu menjadi penentu akhir bagi para pencari keadilan itu ternyata juga memainkan hukum dan memperjualbelikannya. Kan kita mengenal dalam peradilan kita itu ada peradilan tingkat pertama, kemudian peradilan tingkat 2 yakni yang disebut banding itu di pengadilan tinggi dan kemudian pengadilan terakhir itu di Mahkamah Agung ada kasasi dan ada kemudian ada yang disebut dengan proses peninjauan kembali. Jadi artinya final keputusan itu final dan binding atau inkrah dan mengikat itu setelah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi hakim-hakim di Mahkamah Agung itu betul-betul ini orang yang mereka yang berada di puncak piramida penegakan hukum di Indonesia. Bayangkan ini ya, kalau mereka yang berada di puncak piramida penegakan hukum Indonesia itu kemudian ternyata mereka itu juga memperjualbelikan vonisnya. Ini jelas kabar buruk bagi dunia penegakan hukum kita. Setelah sebelumnya ini kita juga kan pada beberapa waktu yang lalu mengetahui Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Akil Mukhtar juga terlibat dalam skandal suap dan juga memainkan keputusan hakim. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan masalah-masalah masalah yang berkaitan dengan undang-undang dan juga sengketa pilkada. Ini dalam kasus Akil Mukhtar ini dia juga memainkan sengketa-sengketa pilkada itu. Dan pada waktu itu Akil Mukhtar sudah divonis hukuman seumur hidup. Ini bisa jadi ya, saya menduga kasus 2 hakim ini yang tadi sebelumnya Sudrajat Dimyati dan Ghazalba Saleh ini hanya fenomena gunung es, permainan perkara, jual beli perkara di Mahkamah Agung. Anda tentu masih ingat dan juga saya tadi menyebutkan sebelumnya soal kasus Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi itu yang divonis 6 tahun penjara karena jual beli pengaturan vonis.
Kalau dia bisa jual beli vonis, tentu saja ini kan sebagai sekretaris Mahkamah Agung dia tidak menentukan perkara, dia hanya bisa mengorder dong kepada hakimnya. Dengan begitu seharusnya dalam kasus Nur Hadi itu harus dicari juga dalam kasus-kasus apa dia memperjualbelikan perkara itu, dan kemudian siapa hakim yang terlibat dalam kasus-kasus yang diperjualbelikan oleh Nur Hadi. Harusnya sejak kasus semacam ini juga di apa ya ditelusuri lebih jauh, dan seharusnya kalau itu nanti akan ditentukan apakah betul ada hakim agung yang terlibat. Tetapi dengan munculnya kasus ini ya kita kemudian jadi mengambil semacam kesimpulan ya memang betul terjadi jual beli dan itu melibatkan para hakim agung. Selain Ghazal Basaleh itu dikabarkan KPK juga telah menetapkan seorang tersangka lagi. Kabarnya tersangka baru bersama Ghazal Ba itu adalah seorang staf di Mahkamah Agung. Tidak jelas apakah kaitannya bagaimana dengan nasib sekretaris dari Mahkamah Agung Hasbi Hasan yang juga dipanggil. Apakah ini dia hanya sekedar saksi saja atau ada indikasi keterlibatan dia? Ini yang kita sampai sekarang kita belum tahu. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, ya, jadi Ghazal Basra ini adalah seorang hakim karir. Dia ini lulusan dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Dia dari jurusan hubungan hukum internasional. Menurut penuturan mantan ketua KPK Abraham Samad, jadi Ghazal Basra ini yang kelahiran Boni ini satu angkatan dengan dia di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan dalam kenangan dari Abraham Samad itu dia menggambarkan bahwa Hakim Agung Ghazal Saleh ini adalah sebagai pria yang teguh pada pendirian dan dia lurus gitu ya. Setelah menyelesaikan pendidikan di S1-nya di Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, dia melanjutkan S2-nya, gelar masternya di Universitas Padjadjaran Bandung, dan kemudian gelar S3 atau doktornya di Universitas Padjadjaran Bandung juga. Dan dia itu dilantik menjadi hakim agung sejak tahun 2017. Jadi sejak 5 tahun lalu, dan dia ditempatkan di kamar pidana. Jadi dia menangani kasus-kasus apakah itu kasasi atau mungkin juga PK yang berkaitan dengan perkara-perkara pidana. Sepanjang karirnya memang Ghazal Ba dia sudah menangani beberapa kasus besar, tetapi yang banyak mendapat sorotan itu adalah ketika dia menangani kasasi dari mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo. Kita tahu bahwa mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo, kader Gerindra ini juga ditangkap karena penerima suap, dan kemudian dia di pengadilan pertama dan banding dia dihukum 9 tahun penjara. Nah, di Mahkamah Agung ternyata dia vonisnya itu disunat dari 9 tahun hanya menjadi 5 tahun penjara. Alasan dari majelis hakim di Mahkamah Agung karena selama dia menjadi menteri itu dia bekerja dengan baik. Inilah yang banyak mendapat kecaman, dan ICW Indonesian Corruption Watch menilai pertimbangan hakim yang menyunat hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara karena pertimbangan dia selama menjadi menteri menjalankan tugas dengan baik ini sebagai sesuatu yang absurd. Karena apa? Karena sebagai seorang pejabat tinggi harusnya kalau dia melakukan pelanggaran semacam itu dihukum lebih berat dengan pemberatan. Kenapa? Karena dia itu kan pejabat tinggi, dia harus memberikan contoh, dia juga harusnya ikut melakukan pemberantasan korupsi, tapi dia malah melakukan korupsi ya. Jadi memang orang yang punya tanggung jawab yang besar seperti itu, yang menjadi toladan bagi banyak orang, ya harusnya memang dihukum lebih berat. Logikanya seperti itu. Tapi ternyata karena dia pertimbangannya dia sudah bekerja dengan baik, maka kemudian hukumannya diperingan. Jadi dari sini saja sebenarnya kemudian vonis-vonis yang sangat ringan itu menimbulkan kecurigaan, dan sekarang kecurigaan itu terbukti ya. Penetapan tersangka Ghazal Ba ini muncul di tengah kontroversi ketika keputusan Mahkamah Agung mengganti penjagaan gedungnya dari yang sebelumnya dia hanya dijaga Satpam, itu sekarang dijaga oleh TNI. Dan mereka ini diambil dari katanya adalah para petugas atau aparat TNI yang bertugas di pengadilan militer. Nah, soal ini juga banyak disorot. Mengapa kemudian tiba-tiba Mahkamah Agung mengganti penjaganya dari Satpam menjadi TNI? Pada waktu itu alasannya disebutkan oleh juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngaru untuk menjaga kenyamanan bekerja dari para majelis atau hakim agung di Mahkamah Agung. Dan tapi banyak pengamat yang menduga bahwa pergantian ini dikaitkan dengan langkah dari KPK yang tengah melakukan penyelidikan, juga penggeledahan di gedung Mahkamah Agung, di ruang-ruang kerja para hakim agung.
dan ini dianggap sebagai upaya menakut-nakuti dari petugas KPK. Tetapi seperti dikatakan oleh juru bicara KPK maupun para pimpinan KPK, mereka tidak terpengaruh oleh pergantian itu dan kasus ini terus berlanjut, dan juga mereka berprasangka baik bahwa ini bukan daripada upaya untuk menakut-nakuti petugas KPK. Dan benar saja seperti dikatakan oleh juru bicara KPK itu, bahwa kemudian KPK menetapkan Hakim Agung yang lain untuk menjadi tersangka. Jadi menyusul Sudrajat Dimyati, sekarang Ghazalba Saleh. Jadi sudah ada 2 orang Hakim Agung yang ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan Ghazalba Saleh menyusul Sudrajat Dimyati ini jelas merupakan sebuah sebuah ironi. Saya kira bukan ironi, adalah ini tragedi ya. Kenapa? Karena seperti sekali lagi mereka ini adalah wakil Tuhan di muka bumi, pilar penegakan hukum di Indonesia. Karena apalagi di dunia hukum itu kita mengenal semacam jargon. Walaupun besok kita tahu besok langit itu akan runtuh, maka keadilan itu harus ditegakkan. Jadi dalam kasus ini kita sendiri sampai sekarang kan tidak tahu kapan langit itu akan runtuh. Tapi ternyata pilar keadilan di Indonesia sudah runtuh lebih dahulu karena para hakim agungnya, wakil Tuhan yang dipanggil para yang mulia itu ternyata mereka bisa disuap dan memperdagangkan perkara. Ini kalau saya lihat dengan statusnya mereka sebagai hakim agung dan kemudian melakukan korupsi, saya kira mereka ini statusnya sekarang lebih busuk daripada koruptor yang mereka adili sendiri. Jadi karena itu menurut saya mereka para hakim agung yang melakukan terbukti menerima suap, memperdagangkan perkara ini harus dihukum berat dan kasusnya harus dibongkar. Habis nih jual beli perkara di Mahkamah Agung. Jadi tanggung jawabnya ini memang sangat berat, sudah diingatkan sebagai seorang hakim ini, karena dalam sumpahnya dan selalu mereka menyatakan kan dalam vonisnya itu atas nama kebenaran yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini mereka bisa berani mempermainkan kebenaran dan mempermainkan sumpah mereka di depan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.